Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 arbitrase akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni materi 5 tentang konsiliasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Mega Citra Dewi, NIM 1804070410. Di sini nanti saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hadirnya saksi atau saksi ahli dalam proses konsiliasi, kewajiban dari saksi dan juga saksi ahli dalam proses konsiliasi ini, serta apa yang akan terjadi jika dalam proses konsiliasi ini terjadi sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak. Nama saya Juinatul Isnafiiyah, NIM 18040704017. Nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konsiliasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Asa Diatisya, NIM 18040704027. Nanti saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai langkah-langkah dalam melakukan konsiliasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Halo, nama saya Muhammad Farizal Pradika, NIM 1804070404089 dari kelas 2018A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Noviendra Maisa, NIM 097. Di sini saya akan menjelaskan tentang step 1, 2, dan 3. Terima kasih. Adanya konflik bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Proses penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya cara yaitu dengan konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilakukan di luar pengadilan. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik berupa perundingan hingga mencapai kesepakatan bersama. Namun kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat para pihak. Langkah awal dilakukannya konsiliasi ialah melalui seseorang atau beberapa orang maupun badan sebagai penengah, di mana kemudian disebut dengan konsiliator yang akan mempertemukan atau memberi fasilitas pada semua pihak-pihak yang berselisih dalam tujuannya untuk menyelesaikan adanya perselisihan secara damai. Dalam proses penyelesaian perselisihan, konsiliator punya hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka serta tidak memihak kepada yang bersengketa. Di sisi lain, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak hingga keputusan akhir adalah proses konsiliasi yang diambil sebetulnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan ke dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak. Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Step yang pertama, para pihak sepakat mengajukan permintaan tertulis pada konsiliator yang terdaftar pada instansi bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Pasal 17 dan 18 ayat 2. Step yang kedua, jenis perselisihan. 1. Kepentingan. 2. PHK. 3. Antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Pasal 18 ayat 1. Step yang ketiga, setelah konsiliator menerima permintaan tertulis, selambatnya 7 hari kerja sudah melakukan penelitian perkara.
Hari ke-8 dilakukan sidang konsiliasi pertama, pasal 20. Kemudian step berikutnya adalah pada saat sidang konsiliasi. Pada saat sidang konsiliasi ini, konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya. Saksi atau saksi ahli yang telah memenuhi panggilan tersebut berhak menerima penggantian biaya, perjalanan dan juga akomodasi yang besarnya telah ditetapkan dengan keputusan menteri. Hal ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian di pasal 22 dalam undang-undang yang sama ini, saksi dan juga saksi ahli yang telah dimintai keterangan oleh konsiliator ini wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Dalam pemberian keterangannya tersebut, oleh saksi dan juga saksi ahli, konsiliator harus menjaga kerahasiaan dari keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi maupun saksi ahli, sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, ketika konsiliator telah mendengar keterangan dari saksi maupun saksi ahli dan juga telah mengetahui permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut, maka konsiliator akan memberikan anjuran tertulis untuk dapat diselesaikannya perselisihan antar kedua belah pihak tersebut sebagaimana anjuran yang dikeluarkan oleh konsiliator tersebut. Nah, dalam anjuran ini ada dua hal yang disebutkan dalam pasal 23 dalam undang-undang yang sama. Yang pertama adalah jika dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melalui konsiliasi ini, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator, kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam isi pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam 30 hari kerja tersebut, kegiatan konsiliator meliputi yang pertama yaitu penelitian tentang duduknya perkara dengan kurun waktu 7 hari, sidang mediasi atau konsiliasi dengan kurun waktu 10 hari, pembuatan anjuran berdasarkan sikap para pihak dengan kurun waktu 10 hari, dan yang terakhir, membantu membuat perjanjian bersama dengan kurun waktu 3 hari. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat 2, apa yang terjadi jika kesepakatan tidak dapat dicapai? Yang pertama, konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Yang kedua, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama, anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak. Yang ketiga, para pihak harus sudah memberikan jawaban tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau melakukan anjuran dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak menerima anjuran. Yang keempat, pihak yang tidak memberikan jawaban atau pendapatnya dianggap sebagai menolak anjuran. Yang kelima, terhadap anjuran konsiliator, apabila para pihak menyetujui, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkan di PHI, sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui lembaga konsiliasi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Namun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat 1, dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, huruf A ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan
penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, di mana ketika dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Jika tidak dilampiri, maka hakim wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. Selanjutnya, pasal 26 menyebutkan ayat 1, konsiliator berhak mendapatkan honorarium atau imbalan jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara. Yang kedua, besarnya honorarium atau imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri.